Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Hukum Bisnis, yakni aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ferry Andi Ardiansyah dengan akhir NIM 2115. Kemudian anggota selanjutnya Muhammad Nuril Huda dengan akhir NIM 2099. Lalu anggota selanjutnya Muhammad Altid Arifinsyah dengan akhir NIM 2132. Lalu anggota selanjutnya Muhammad Salke dengan akhir NIM 2133 dan anggota terakhir Ziko Sabillah dengan akhir NIM 2167. Baik, langsung saja presentasi dimulai dari materi pendahuluan pajak. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tata cara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut, setidaknya terkandung ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Nah, hal ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara. Apabila tidak ditepati, maka akan dikenakan denda pajak atau sanksi pengenaan bunga. Lalu yang kedua adalah imbalan atau manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Hal tersebut berarti bahwa ketika wajib pajak membayar pajak, tidak serta-merta manfaat atas pembayaran tersebut langsung diterima. Manfaat pembayaran pajak tersebut diterima dalam bentuk penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah, penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, subsidi transportasi umum, subsidi bahan bakar. Lalu pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi setiap jenis pajak yang ada di Indonesia harus berdasarkan undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Lalu uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara kemudian oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan layanan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Diharapkan dengan layanan pemerintah dan pembangunan yang semakin baik, kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan tentang fungsi pajak. Pajak memiliki peran lebih dari sekadar sebagai sumber pendapatan negara. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen fiskal untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta melakukan redistribusi pendapatan. Berikut beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diterima melalui pembayaran oleh wajib pajak melalui bank atau kantor pos. Uang tersebut masuk ke kas negara dan dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Lalu yang kedua, fungsi reguleran atau mengatur. Pajak memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contohnya, pemerintah menerapkan pajak impor untuk mendorong produksi barang di dalam negeri. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas tax holiday untuk mendorong investasi pada sektor atau industri tertentu. Pajak juga berfungsi sebagai pengendali inflasi dalam teori ekonomi. Lalu yang ketiga, fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah menggunakan pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Misalnya, tarif pajak penghasilan dibuat progresif sehingga kenaikan penghasilan juga diikuti oleh kenaikan pajak yang harus dibayar.
Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dikenakan pajak dan uang pajak tersebut digunakan untuk memberikan berbagai jenis subsidi kepada mereka. Dengan pengaturan ini, diharapkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat berkurang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat pajak. Bagaimana telah dijelaskan pada bagian pengertian pajak bahwa manfaat atau imbalan dari pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Apabila negara dianalogikan dan disederhanakan seperti organisasi mahasiswa, maka agar dapat menjalankan roda organisasi untuk melayani mahasiswa, sebuah organisasi tersebut memerlukan iuran dari para anggota. Pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan. Tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, dokter, dan anggota TNI atau Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Pajak yang dipungut dari masyarakat tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat dengan DPJ menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang diberikan kewenangan mengadministrasikan beberapa jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dari bangunan, sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, dan yang terakhir ada bea materai. Next. Selain Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah pusat yang mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain adalah cukai, bea cukai, dan bea keluar. Ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Periode pertama yaitu pada saat awal kemerdekaan, peran pajak dapat diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak akhir atau surat ketetapan pajak dalam sistem official assessment yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak kohir. Lalu yang kedua, pada periode kedua pada 1983 sampai 2002. Pada periode ini sistem pemungutan pajak yang diterapkan yaitu sistem self assessment yang ditandai dengan berlakunya undang-undang perpajakan pada periode masa itu. Dapat beberapa kelebihan dari self assessment system, antara lain, pertama, sistem baru ini memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung penghasilan setahun dan mengalihkan dengan tarif pajak progresif yang sesuai dengan penghasilannya. Untuk memperoleh jumlah pajak yang terutang, kedua, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas administrasi perpajakan dapat melakukan efisiensi sumber daya yang semula diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang seluruh wajib pajak, dapat dialihkan untuk lebih fokus dalam layanan wajib pajak, melakukan penegakan hukum dan edukasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak dari pemungutan pajak yang dilakukan pada tahun kalender yang sama. Lalu pada periode 2002 sampai 2014, dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau large taxpayer office sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan.
Untuk periode tahun 2003, pemerintah menyampaikan dokumen white paper sebagai keputusan politik yang diantaranya adalah bertujuan untuk menstabilkan dan memelihara kelanjutan perekonomian yang lebih baik, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, dan meningkatkan investasi, ekspor, lapangan kerja baru, dan lain-lain. Lalu pada tahun 2015, dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan wajib pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pemunculan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak diterbitkan untuk memberi insentif kepada wajib pajak agar memunculkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal sebagai reinventing policy 2015. Lalu pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Latar belakang terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, minimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi, dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antara negara-negara di dunia. Ya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, pajak dalam APBN. Dalam APBN 2019, pembelanjaan negara direncanakan sebesar 2.461,1 triliun, termasuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.634,3 triliun, belanja sebesar 855,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 triliun. Penerimaan dalam negeri direncanakan sebesar 2.165,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 378,3 triliun, dan hibah sebesar 400 miliar. Kekurangan pembiayaan akan didapat dari pembiayaan utang sebesar 353,3 triliun dan pembiayaan investasi sebesar 75,9 triliun. Sektor perpajakan memiliki peran sebesar 72,59% dari belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto suatu negara. Jika tax ratio rendah, menunjukkan pemungutan pajak belum optimal dan banyak sektor ekonomi yang belum terdaftar dalam sistem perpajakan. Selain itu, rendahnya tax ratio juga mengindikasikan adanya free rider, yaitu masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang membayar pajak, tetapi masih menikmati manfaat pembangunan. Tax ratio Indonesia mengalami penurunan dari 2014 hingga 2019. Menurut laporan OECD 2016, tax ratio masih rendah, berkisaran 11-14%. Hal ini memberikan peluang untuk program investasi dan ekstensifikasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak. Pajak berperan Dari gambar yang sebelah kiri, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Dengan kontribusi sekitar 75% APBN, data statistik menunjukkan peningkatan kontribusi pajak dari 74% APBN 2014 menjadi 83,1% APBN 2019. Sebaliknya, sumbangan dari penerimaan sumber daya alam mengalami penurunan. Lalu dari gambar yang sebelah kanan, penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dan bea cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Pada APBN 2019, penerimaan pajak diestimasi sebesar 1.577,6 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar 208,8 triliun. Next. Gambar yang sebelah kiri yaitu
Kontribusi perpajakan dalam APBN mengalami kenaikan dari 74,9% pada 2014 menjadi 82,5% pada 2019. Sedangkan penerimaan PNBP mengalami penurunan dari 24,6% pada 2014 menjadi 17,5% pada 2019. Lalu gambar yang sebelah kanan, penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak badan dan orang pribadi. Menurut laporan tahun DJP 2017, kontribusi penerimaan pajak didominasi oleh pembayaran pajak korporasi wajib pajak badan. Next. Dari gambar yang sebelah kiri, tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir dan rendahnya tax ratio di Indonesia menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan dengan jumlah penduduk potensial yang dapat menjadi wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sekitar 29%. Asumsi 50% penduduk Indonesia memiliki NPWP. Lalu dari grafik sebelah kanan, berdasarkan data penerimaan SPT tahun DJP tahun 2018, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan sebesar 72,6% dari wajib pajak terdaftar. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan merupakan objek pajak dan didefinisikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut dapat berasal dari dalam atau luar Indonesia dan dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan dalam bentuk dan nama apapun. Secara garis besar, penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dikategorikan ke beberapa hal, yakni yang pertama penghasilan dari usaha, yang kedua penghasilan dari pekerjaan bebas, yang ketiga penghasilan dari pekerjaan, yang keempat penghasilan dari modal, dan yang kelima penghasilan lainnya seperti warisan, hibah, atau hadiah. Adapun hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Hak yang pertama, hak perpajakan hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika jumlah pembayaran pajak dibayar atau dipungut lebih dari yang seharusnya terhutang, maka wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali pembayaran tersebut. Pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan dalam waktu maksimal 12 bulan setelah surat permohonan diterima secara lengkap. Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara, yakni dapat melalui SPT dan atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Hak yang selanjutnya, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain, yang pertama surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kerahasiaan yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan yang terakhir, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, apabila dalam situasi penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, informasi tertulis mengenai wajib pajak dapat diberikan kepada pihak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Setiap orang yang memenuhi persyaratan, baik itu secara subjektif dan objektif, memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut diantaranya, yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftar dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak sesuai dengan self-assessment. NPWP merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Kewajiban yang kedua, kewajiban menghitung pajak.
Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Secara umum untuk menghitung pajak digunakan dengan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self-assessment yaitu yang pertama penghasilan, yang kedua pengurang penghasilan, yang ketiga penghasilan itu, yang keempat penghasilan kena pajak, yang kelima tarif pajak, dan yang terakhir besarnya pajak terutang. Kewajiban yang selanjutnya adalah kewajiban membayar pajak. Membayar pajak yang terutang dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, yakni membayar sendiri pajak terutang. Ada dua cara. Yang pertama pembayaran asuransi setiap bulan. Lalu pembayaran pajak penghasilan ini tercantum pada pasal 25, pajak penghasilan pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar angsuran pajak setiap bulan untuk pajak yang akan terutang pada akhir bulan. Untuk cara yang selanjutnya, pembayaran pajak penghasilan pada pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan. Pembayaran pajak penghasilan pasal 29 adalah pembayaran penuh pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri pada akhir tahun pajak jika jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada total pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak dan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat dihitung. Mekanisme selanjutnya adalah dengan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, seperti yang tercantum dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain di sini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang selanjutnya adalah kewajiban melaporkan. Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka wajib pajak harus melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pajak dalam angka. Pelayanan perpajakan yang merupakan bagian dari pelayanan publik diberikan kepada wajib pajak sebagai tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban perpajakan dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Jenis layanan perpajakan berkaitan dengan aspek perpanjangan sektor jasa keuangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis layanan, yaitu layanan pendaftaran, edukasi, administrasi, dan layanan permohonan. Layanan pendaftaran, permohonan pendaftaran NPWP. NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang diharuskan dan ditetapkan undang-undang sebagai cerminan dari warga negara yang taat hukum. Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki NPWP. Adapun persyaratan permohonan NPWP sebagai berikut. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi dengan status wanita kawin yang dikenai pajak terpisah dari suaminya. Bagaimana caranya untuk memperoleh NPWP? Pelaku jasa sektor keuangan dapat mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, layanan di luar kantor pajak, persyaratan permohonan, atau dapat melalui pendaftaran secara online, melalui aplikasi e-registration pada alamat yang tidak memakan waktu sampai 15 menit. Adapun cara mendaftar online sebagai berikut. Yang pertama, membuat akun e-reg pajak. Kedua, unggah dokumen persyaratan. Yang terakhir, kirim berkas elektronik. Selanjutnya adalah layanan aktivasi e-fin.
Layanan ini diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan e-fin agar wajib pajak dapat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Cara memperoleh e-fin untuk wajib pajak orang pribadi. Langkah pertama dalam memperoleh kode e-fin adalah dengan mengisi form e-fin untuk mendapatkan kode aktivasinya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, download dan isi formulir e-fin. Lalu sampaikan permohonan ke KPP. Terakhir, persyaratan dan dokumen yang dibawa ke KPP. Yang terakhir, lakukan aktivasi e-fin. Selanjutnya adalah layanan edukasi. Layanan edukasi dalam rangka ingin memperoleh informasi atau konsultasi perpajakan secara umum dapat dilakukan di Helpdesk KPP atau LDK. Layanan yang diberikan menyangkut peraturan perpajakan secara umum, layanan kelas pajak, dan konsultasi perpajakan yang dilakukan oleh Helpdesk KPP atau LDK. Yang kedua, layanan telepon ke call center DJP, yaitu pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan dari masyarakat atau wajib pajak melalui sarana pelayanan media sosial meliputi: pertama, informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik yang disediakan DJP. Terakhir, informasi pendukung pemenuhan dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya adalah yang terakhir, layanan administrasi. Pembuatan kode billing pembayaran pajak. Kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem billing DJP. Lalu layanan pelaporan SPT. Saluran wajib pajak untuk layanan laporan SPT sebagai berikut. Pertama, datang langsung ke TPT di KPP atau layanan di luar kantor. Kedua, melalui pos atau jasa ekspedisi atau karir. Yang ketiga, melalui sarana elektronik. Yang terakhir, melalui pihak ketiga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek perpajakan di sektor keuangan. Yang pertama ada perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan meliputi bank umum konvensional, bank pengkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Secara garis besar, bank memberikan dua jenis jasa, yaitu jasa keuangan dan jasa non-keuangan. Kemudian yang kedua ada pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal atau investor. Bagi pihak yang membutuhkan modal, pasar modal menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah. Sedangkan bagi pemilik modal, sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi demi mendapatkan imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi dibanding investasi pada instrumen perbankan. Mengingat fokus pada buku ini adalah pada wajib pajak orang pribadi atau biasa disingkat dengan WPOP, maka instrumen keuangan yang akan ditinjau aspek perpajakannya adalah saham, obligasi, dan reksadana yang merupakan tiga jenis produk yang paling umum dimiliki investor individual. Kemudian yang ketiga ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Lembaga pembiayaan antara lain meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang keempat ada dana pensiun. Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Adapun jenis dana pensiun antara lain pensiun yang dibayarkan sekaligus, yaitu dana yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau pajak yang telah dipotong tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya bila ada dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Kemudian
dan ada dana pensiun yang dibayarkan secara berskala. Maksudnya penghasilannya bersifat tidak final. Penghasilan pensiun yang diterima wajib pajak diperlakukan sama dengan penghasilan yang diterima seperti saat masih aktif bekerja. Kemudian ada lembaga jenis keuangan lainnya, antara lain meliputi perusahaan pegadaian, lembaga keuangan mikro, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan sektor Indonesia, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Kemudian yang terakhir ada pemegang polis asuransi. Industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diterita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan data. Sekian. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan selama jalannya presentasi kali ini, saya selaku perwakilan kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don nggak bang, don? Don nggak?